Shalom, apa kabar untuk kita semua? Rekan-rekan pembina remaja, bahkan adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika malam hari ini Dia masih memberikan nafas kehidupan, kesempatan bagi kita semua untuk boleh bersama-sama ikut ambil bagian dalam persekutuan ibadah remaja tingkat jemaat hari ini, tanggal 22 Mei 2020. Dan malam hari ini kita masih harus beribadah di rumah. Namun saya yakin dan percaya bahwa ini tidak akan mengurangi sukacita kita ketika kita yang rindu untuk datang mencari Tuhan, kita yang rindu untuk disegarkan kembali dengan firman Tuhan, kita pasti akan mau untuk dapat menyempatkan waktu kita masing-masing. Dan sebelum kita memulaikan ibadah malam hari ini, jangan lupa untuk siapkan hati dan pikiran masing-masing, siapkan Alkitab untuk kita akan baca pada perenungan sebentar. Dan malam hari ini ibadah remaja kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mariska Tampi Raung, Sarjana Teologi. Mari kita siapkan ibadah kita malam hari ini, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Sekalipun mungkin beberapa bulan ini kita diharuskan untuk ada di rumah masing-masing, untuk belajar, untuk kuliah, bahkan bekerja di rumah. Namun kita yakin dan pemeliharaan Tuhan itu terus ada bagi kita sampai saat ini. Dan olehnya mari kita naikkan syukur kita kepadanya, Sang Pemberi kehidupan, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dan mari saat ini kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia dan berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi kami setiap hari.
Terima kasih untuk segala situasi yang boleh kami hadapi sampai pada saat ini. Terima kasih untuk keberadaan kami ya Tuhan. Entah ketika kami boleh diperkenankan Tuhan untuk belajar dari rumah kami masing-masing, kami yang boleh kuliah dari rumah kami masing-masing, kami yang boleh bekerja dari rumah kami masing-masing, maupun kami ya Tuhan yang harus memenuhi kebutuhan hidup kami dengan tetap bekerja di kantor. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala keadaan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami sebagai remaja dan pembina remaja, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menaikkan puji, sujud kami ya Tuhan kepadamu, sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, ketika kami akan memulaikan ibadah kami, mari Tuhan masuklah dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh tetap disegarkan dengan sabda firman-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan malam hari ini kami siap memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, adik-adik remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun beberapa waktu ini kita harus ada di rumah kami masing-masing, di rumah kita masing-masing, namun kita yakin dalam persekutuan bersama dalam media apapun itu, Tuhan hadir. Dan Ia mau supaya malam hari ini kita berdiam di rumah kita masing-masing, kita mendekatkan hati kita kepadanya, kita temukan, kita rasakan kasih cintanya dalam kehidupan kita. Saat ini kita naikkan pujian yang berkata, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita angkat lagi, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum
aku berdiam dekat di hatimu. Teman-teman, kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Dialah yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatu, segala situasi dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, mari kita angkat pujian lagi yang berkata, Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tak ada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi, dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita nyatakan Allah sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, saat ini rekan-rekan remaja dan pembina remaja, mari kita ambil sikap saat teduh, kita tenangkan hati dan pikiran kita masing-masing. Dan mari saat ini saya ajak kita semua untuk merenungkan tentang Tuhan kita pribadi yang paling tahu seluk-beluk kehidupan kita. Dia yang paling tahu isi hati kita. Tapi terkadang kita sendiri yang tidak mau membuka hati kita. Kita sendiri yang ragu atau mungkin terlalu banyak gangguan atau hal-hal yang menurut kita itu lebih prioritas dibandingkan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sadarkah kita bahwa Ia hanya ingin dekat dengan kita. Ia ingin kita juga dekat dengannya. Tapi terkadang hati kita, jiwa kita justru lupa, bahkan tidak punya keinginan, kemauan yang tulus untuk mendekat. Apapun keadaan kita saat ini, kita sujud kepada Tuhan. Mari saat ini kita buka hati kita dalam posisi kita saat ini.
kita berdoa secara pribadi. Kita naikkan permohonan kita. Kita sapa Tuhan. Kita bilang pada Tuhan bahwa Tuhan, saat ini saya datang kepadamu. Saya tahu bahwa Engkau begitu menyayangi saya. Engkau yang paling tahu detik demi detik, bahkan apa yang ada dalam hati pikiran saya sampai saat ini. Engkau yang tahu kebutuhan saya. Engkau yang tahu apa yang saya perbuat dari hari-hari yang kemarin sampai hari ini. Namun seringkali saya tidak sadar, ataupun seringkali saya lupa bahwa hidup saya ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, maka saya tidak mungkin akan tetap sehat. Saya tidak mungkin memiliki nafas kehidupan. Saya tidak mungkin punya waktu untuk bersama dengan keluarga. Saya mungkin tidak punya waktu untuk belajar. Apapun itu ya Tuhan, hal-hal kecil yang mungkin saya kurang syukuri. Saat ini Tuhan, masuklah dalam hati pikiran saya. Dan saya rindu Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Saya haus akan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini dalam doa pribadi saya rindu ya Tuhan untuk curhat kepadamu. Saudara-saudara, adik-adik remaja, dalam sikap doa kita sampaikan curhat kita, pengakuan kita kepada Tuhan, permintaan kita, apapun itu yang ingin kita kemukakan kepadanya. Jangan ada yang kita tutup-tutupi, karena kita tahu bahwa Tuhan mengenal kita, tapi yang Dia mau adalah kita memiliki hati untuk mau mengenal Dia, mau untuk dekat padanya sebagai pemilik kehidupan kita. Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal
kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menjadi pribadi yang paling mengenal hati kami. Dalam doa kami, dalam permohonan kami saat ini, kami sudah boleh curhat ya Tuhan. Kami sudah boleh menceritakan apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan oleh karena itu ya Tuhan, dalam doa kami rindu untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk boleh lebih dekat lagi kepadamu. Bawa kami ya Tuhan untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu. Bahkan bawa kami ya Tuhan untuk semakin hari semakin rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saatnya kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mariska Tampik Raung, Sarjana Teologi. Namun sebelum itu, kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Shalom buat adik-adik remaja yang malam ini boleh ada dalam sukacita untuk berhimpun bersama lewat ibadah rutin remaja Jemaat Kemim Sion Winangun. Tetap ada sukacita? Puji Tuhan, ketika dalam keterbatasan ini kita masih tetap bisa memuliakan Tuhan. Dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Sungguh kami bahagia Tuhan, ketika dalam kebaikan-Mu kami boleh terus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya dalam kemudahan hidup yang boleh Engkau beri dan anugerahkan bagi para Sioners yang ada di Jemaat Kemim Sion Winangun ini. Ada rancangan-rancangan besar Tuhan untuk masa depan mereka, tapi juga masa depan dunia ini di tangan mereka. Maka mengawali setiap apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan. Malam ini bersama, meskipun dari rumah masing-masing, kami akan belajar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin kami, sehingga kebenaran firman dapat teresapi oleh hati pikir, bahkan meresap jauh, menafasi kehidupan yang kelak masih akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan Engkau tetap pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan maksud-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan, kami memohon. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masih akan tetap merenungkan bagian firman Tuhan yang ada dalam kitab 2 Tawarik pasal 34
ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Dan mari buka Alkitab yang mungkin sudah ada di tangan adik-adik semua. Kita baca bersama-sama kalimat-kalimat firman Tuhan yang ada. Sekali lagi dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah apa Kang semua? Nah, kalau sudah, bacaan firman ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan Yosia. Mari kita mulai. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, dan juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Shalom. Sebenarnya rindu untuk mendengar pujian dari adik-adik sebagaimana yang biasa kita nikmati ketika kita bersekutu bersama di rumah Tuhan di setiap hari Jumat. Tapi Pendeta Eka yakin bahwa di rumah adik-adik masing-masing sedang menyanyikan kidung syukur kepada Tuhan. Maka pasti ada damai sejahtera Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang sedang melingkupi kita. Baik adik-adik yang ada di rumah, tapi juga Pendeta Eka, dan bahkan komisi, juga kakak-kakak pemuda yang sedang ada dalam pelayanan multimedia untuk ibadah malam hari ini. Nah, sesungguhnya di luar sana banyak tawaran yang menggiurkan, yang diterima oleh setiap orang muda, termasuk di dalamnya adik-adik remaja sekalian. Ada begitu banyak tawaran yang mencoba untuk memanfaatkan apa yang menjadi buah pikir adik-adik yang mengatakan bahwa masa muda adalah masa untuk mencari apa yang disebut dengan identitas diri. Masa untuk mencoba banyak hal, mengenal banyak hal. Tapi di luar sana, kita juga mendapati bahwa ternyata tidak sedikit orang muda, bahkan seusia adik-adik remaja sekalian, yang pada akhirnya mengalami kejatuhan dan tidak bisa menikmati apa yang disebut dengan indahnya hidup di masa yang muda.
Maka mari malam ini kita belajar untuk memaknai kemudahan hidup ini berkaca dari kebenaran firman sebagaimana yang menjadi bacaan firman Tuhan kita tadi tentang Yosia, salah seorang raja Israel di zaman Perjanjian Lama. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sistem pemerintahan monarki masa itu memungkinkan memang Yosia untuk dipercayakan menjadi raja ketika dia ada di masa yang masih sangat belia, masih anak sekolah minggu. Karena dikatakan di ayat yang pertama bahwa dia dinobatkan menjadi raja ketika dia berusia 8 tahun. Nah, tapi memang di masa itu sekali lagi tidak mengherankan oleh karena ada beberapa raja Israel yang juga dinobatkan menjadi raja ketika mereka masih sangat belia, sama seperti Yosia ini. Nah, yang menarik dari kehidupan seorang Yosia muda adalah ketika dikatakan di Alkitab, sebagaimana yang boleh menjadi bacaan kita, dicatat bahwa tahun ke-8 pemerintahan dari Yosia itu berarti dia berumur 16 tahun. Ia dikatakan mulai mencari Allah, dan tahun ke-12 pemerintahannya 4 tahun. Kemudian ketika dia berusia 20 tahun, dia mulai mengambil dan menyatakan sikap tegasnya untuk mereformasi kehidupan umat Tuhan waktu itu. Nah, memang di ayat yang kedua dari bacaan firman ini telah memberi penjelasan dan penggambaran bahwa sepak terjang seorang Yosia untuk mereformasi kehidupan umat tidak lepas dari apa yang disebutkan bahwa dia mau hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, mungkin perlu untuk kita renungkan sejenak masa usia antara 8 sampai Yosia ada di usia 16 tahun. Tidak dikisahkan dalam bacaan ini. Tapi mungkin itu dia ada di masa yang sungguh berat, bergejolak dalam kehidupannya ketika dia mendapati bahwa kehidupan bangsanya, kehidupan umat Allah, kehidupan mungkin keluarganya adalah kehidupan yang dapat dikatakan tidak nyaman untuk dinikmati. Karena kita membaca di perikop sebelum ini atau pasal sebelum ini, pasal 33, bahwa baik opanya Manasye tetapi juga papanya Amon adalah raja yang memerintah Israel dengan tidak takut Tuhan. Artinya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan itu bukan hanya berlangsung 1, 2, 5 atau 10 tahun. Itu berlangsung lebih dari 50 tahun. Berarti umat Allah telah ada di masa yang mungkin dapat pendeta katakan sudah sangat nyaman dengan keadaan yang tidak benar itu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Yosia. Tetapi sekali lagi Alkitab menegaskan 16 tahun dia memutuskan untuk mencari Allah Daud dan memberi diri untuk tunduk kepadanya. Karena situ dikatakan sekali lagi dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sebagaimana yang menjadi praktek hidup dari leluhurnya Daud, raja yang sungguh sangat ternama dan yang bisa membawa umat Israel ada di puncak kejayaan. Nah, adik-adik yang mengasihi Tuhan, kalau kita katakan hidup takut akan Tuhan, bukan seperti bagaimana kita takut kegelapan atau orang bahasakan fobia, kan? Takut pada ketinggian, takut pada binatang melata dan seterusnya. Tetapi takut akan Tuhan dimaksudkan adalah bagaimana umat Tuhan, orang yang ada dan tunduk dalam takut akan Tuhan, memberi respon dalam segala hormat, taat dan tunduk
menghargai benar, toh, meletakkan kehidupannya ada dalam kedaulatan kuasa Tuhan. Berarti meyakini bahwa rancangan-rancangan Tuhan untuk kehidupannya adalah rancangan-rancangan yang indah dan yang terbaik. Tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan dan kemauannya. Masa muda, masa yang luar biasa untuk mewujudkan keinginan-keinginan, masa yang dilimpahi dengan begitu banyak keinginan, begitu banyak kemauan, sehingga tak jarang kemudian masa muda didominasi oleh beragam keakuan dan keegoisan diri manusia. Sehingga tak jarang orang dapati sedikit saja mungkin ada hal di hati kita yang disinggung orang, kita bukan hanya akan melibatkan diri sendiri untuk membela diri, tapi bisa saja menggerakkan kelompok-kelompok tertentu, teman-teman kita, mempengaruhi mereka untuk menyatakan pembelaan kepada kita, padahal itu karena keakuan dan keegoisan kita. Nah, ada dikatakan tadi bahwa dia menjalani hidup takut akan Tuhan seperti yang dilakukan oleh leluhurnya Daud. Nah, kita ingat bacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119. Di situ ada kalimat firman yang mengatakan, yang dikatakan oleh Daud, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Maka inilah yang dijalani oleh Yosia. Inilah yang diadopsi oleh seorang Yosia dari bapa leluhurnya. Dia mau bergaul akrab dengan Tuhan. Dia menekuni setiap ketetapan, perintah dan hukum-hukum Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Sehingga kita mendapati dalam teks tadi mulai ayat 3 dan seterusnya, bagaimana gebrakan Yosia untuk mereformasi, menyatakan dan mengadakan perubahan bagi kehidupan umat Tuhan. Lewat perenungan itu, saya katakan lagi, Yosia memilih untuk mengadopsi gaya hidup Daud yang beriman kepada Allah, yang kemudian diyakini oleh seorang Yosia sebagai juga cara untuk menghentar dia, cara untuk menghentar bangsanya dapat diberkati oleh Tuhan. Nah, ini menjadi tanda bahwa Yosia menghargai tapi juga mengakui bahwa tidak semua leluhurnya memiliki hidup yang tidak dapat diteladani. Yosia menjadi contoh anak yang hebat, anak yang tidak mudah menyerah dengan keadaan hidup, tetapi juga anak yang punya semangat tinggi untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih dan semakin baik. Kegagalan orang tuanya, kegagalan opanya, kegagalan papanya tidak harus menjadi kegagalannya juga. Tidak harus menjadi permanen, menjadi bagian kehidupan umat Tuhan. Yosia hebat. Jika Yosia sesemangat itu, bagaimana dengan adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing sekarang ini? Yang sesungguhnya boleh tumbuh, boleh berkembang, boleh menikmati kehidupan di tengah-tengah keluarga yang Pendeta Eka yakin ada dalam upaya untuk mengajarkan adik-adik tentang nilai-nilai kebenaran untuk dijalani dalam hidup berdasarkan apa yang kita sebut iman Kristiani kita. Berdasarkan percaya kita kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Karena dalam iman itu kita meyakini ada kasih, ada pengampunan. Dalam iman kita diajarkan bahwa ternyata kita bukan hanya harus menerima saja berkat, tapi kita harus menjadi berkat.
Kita diajarkan bahwa kita ada tanggung jawab yang harus dikerjakan meskipun kita ada dalam kemudahan. Tanggung jawab belajar. Tanggung jawab untuk mengerjakan hal-hal yang sudah bisa kita kerjakan di rumah. Kan usia remaja bukan lagi anak-anak. Adik-adik tidak mau disebut sebagai anak-anak sekolah minggu yang bahasa orang Manado, ngenge. Semua-semua ma, semua-semua pak. Ada tanggung jawab tertentu di rumah yang kemudian dipercayakan oleh orang tua untuk dikerjakan. Bersih-bersih rumah mungkin. Membantu orang tua dengan hal-hal yang memang perlu untuk dikerjakan di dalam rumah. Tapi juga bicara tentang pelayanan. Harus diakui bahwa Sioners two thumbs up. Oleh karena banyak karya pelayanan yang dikerjakan. Yang tidak tanggung-tanggung untuk dilakukan. Banyak pengorbanan diri yang telah dikerjakan oleh adik-adik jika bicara tentang pelayanan. Tetapi sesungguhnya di tengah-tengah beragam interaksi sosial kita, di situ ada kepercayaan yang diberikan oleh keluarga kepada kita yang harus kita jaga sesuai dengan panggilan iman Kristiani kita. Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Timotius bahwa jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dengan nilai-nilai kekudusan hidup untuk boleh menjadi bagian dari mereka yang ada dalam kemudahan hidup. Mungkin memang tidak semua adik-adik atau remaja-remaja di luar sana yang kemudian hidup di tengah-tengah keluarga yang boleh dikatakan nyaman menjalani hidup. Tapi kembali belajar dari Yosia, bahwa itu tidak harus menjadi alasan untuk menyerah. Itu tidak harus menjadi alasan untuk, opa kok begini, mama kok begini, kita boleh jadi begini. Tidak harus. Lihat yang dilakukan oleh seorang Yosia. Ia mampu untuk mengambil keputusan hidup beda dengan apa yang ada di sekitar. Berdasarkan apa yang dikatakan tadi, imannya kepada Tuhan Allah. Dia memberi diri tunduk, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan meskipun kita sedang hidup di era yang semakin canggih, era yang semakin modern, kita punya kemampuan lebih untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita diajak dan diajar juga lewat kehidupan seorang Yosia untuk jangan pandang enteng terhadap orang tua yang mungkin gatek, tidak mengerti, tidak paham, hanya tahu ketika pegang handphone, halo, oh kolot, Cooper, atau apapun itu, tidak mengikuti tren yang ada, tidak mengikuti zaman yang ada. Tidak harus demikian. Sekali lagi kita diajak untuk belajar dari Yosia. Justru kita dapati Yosia berkiblat dari masa lalu, dari leluhurnya yaitu Daud, yang hidup dalam kebenaran maksud Tuhan. Dengan segala kemampuan orang tua kita yang mungkin tidak terlalu tanggap dengan apa yang menjadi kecanggihan dan kemodernan dunia sekarang ini, harus kita akui, mereka ada dalam upaya untuk memberi, tapi juga menjadi teladan yang baik bagi kita. Yang mereka wujudkan lewat terkadang teguran untuk mengingatkan kita agar belajar. Jangan pegang HP cuma main game.
atau cuma bermedsos ria, toh, mengingatkan kita untuk hati-hati dalam pergaulan. Sebab penyesalan itu selalu ada di belakang, di depan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak hal yang terus diupayakan oleh orang tua kita untuk membuka jalan bagi kita agar bisa menikmati masa depan yang indah dan cerah. Jangan sia-siakan, sebab melalui mereka Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hadir untuk membawa kita mengalami berkat-berkat-Nya di kehidupan kita. Maka pesan firman malam ini mau mengajak bukan hanya adik-adik, orang semua termasuk Pendeta Eka, bahwa mari torang jadi Yosia masa kini. Berani hidup dengan gaya yang berbeda. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kalimat lagu yang pernah Pendeta Eka nyanyikan, toh. Berani tampil beda, menyongsong dunia, jawablah tantangan. Tampil beda, kawan. Roma 12 juga mengatakan demikian. Jadi mari kita berani tampil beda. Artinya kita menentukan pilihan untuk memiliki gaya hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga meskipun kita masih muda, orang katakan, dorangnya tidak mau pandang enteng patorang. Tidak usah kasih pada dia itu tanggung jawab itu, dia kok masih muda. Tidak. Tapi kita akan diberikan kepercayaan lebih oleh karena kita mampu menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat setiap orang yang ada di sekitar kita, yang mempercayakan beragam tanggung jawab pekerjaan ataupun pelayanan kepada kita. Jadi seperti yang mungkin menjadi pergumulan keluarga-keluarga di mana adik-adik boleh hadir. Ketika kepercayaan diberi saat adik-adik menyampaikan permintaan agar diizinkan untuk ke rumah Tuhan dan beribadah atau mengerjakan pelayanan, maka kerjakan dengan benar. Jangan dikatakan ada batanya datang di ibadah tetapi entah soka mana. Ibadah selesainya jam sekian, adik-adik nanti muncul di rumah jam sekian. Padahal kakak-kakak pembina sudah mengingatkan adik-adik. Jangan merusak kepercayaan dari orang tua. Dan kemudian mengatakan, mama kuat, papa kuat larang kita untuk memelayani. Padahal itu datangnya dari adik-adik. Maka berarti kita harus berani mereformasi diri kita sendiri. Bilang pada diri sendiri, jujur. Apalagi orang tua, jangan pamba dusta. Jaga kepercayaan teman. Melayani dengan sungguh. Mengkomunikasikan segala sesuatu dengan bahasa kasih. Sehingga biarlah adik-adik tampil menjadi sioners yang tangguh. Sioners yang mampu hidup dengan keteladanan sehingga nama Tuhan dipermuliakan di kehidupan adik-adik sekalian. Ada amin? Puji Tuhan. Amin. Bagaimana teman-teman, adik-adik? Siap menerima tantangan? Semoga firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita akan meresponi firman Tuhan malam hari ini dengan memberikan persembahan. Dan persembahan ini boleh dikumpulkan melalui Syamas. Untuk kemudian nanti akan diberikan ke Kompelka Remaja Sion Winangun. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan
pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita gumuli pergumulan dunia, bahkan bangsa dan negara kita terkait pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang belum berakhir dan masih menjadi pergumulan kita semua. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan memulihkan sesuai dengan waktu yang terbaik. Yang sekarang kita siapkan adalah hati kita, karena kita manusia biasa yang perlu Tuhan. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, semuanya sia-sia. Saat ini, ambil sikap doa masing-masing, sambil kita akan didoakan oleh Ibu Pendeta Mariska Tampi Raung, Sarjana Teologi. Kita angkat pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bertekad untuk tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Meskipun telah berminggu-minggu kami ada dalam keterbatasan, termasuk untuk beribadah secara bersama oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami ingat firman Tuhan, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Oleh karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan diperbuat orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu setia. Berkat-Mu terus mengalir bagi kami, termasuk malam ini sebagai remaja yang ada di Jemaat Kemimsian Winangun kolom 1 sampai 18. Kami boleh beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Kami mungkin tak dapat berjabat tangan secara langsung, tak dapat bertatap muka secara langsung. Tapi lihatlah hati kami yang terus tertaut satu dengan yang lain, ada dalam penyembahan dan pemuliaan kepada Tuhan.
sebagai tanda syukur kami, tapi juga kesediaan dalam segenap tekad untuk bagaimana kami dapat menjadi seperti Yosia, sebagaimana pesan firman malam hari ini, penuh dengan keberanian untuk memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh menghamba kepada Tuhan, takut akan Tuhan, terwujud nyata lewat menghormati, menghargai mereka yang lebih dewasa, apalagi yang adalah orang-orang tua kami yang ada di tengah-tengah persekutuan keluarga kami yang dipakai Tuhan jadi berkat dalam kehidupan kami, termasuk orang-orang yang begitu peduli terhadap kami, remaja yang ada di Jemaat Kemimsian Winangun ini. Di dalamnya ada para pelayan khusus, di dalamnya ada para pembina remaja yang ada di setiap kolom, di dalamnya ada kakak-kakak yang adalah komisi remaja yang ada. Termasuk kakak Penatua Yunita yang malam hari ini boleh memandu kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang akan terus setia mengkawali kehidupan kami dan yang akan terus membakar semangat kami untuk tampil menjadi remaja-remaja Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, yang nanti akan tergambar lewat perkataan dan bahkan perilaku kehidupan kami. Kami mendoakan Tuhan untuk orang tua kami, papa mama kami, oma opa kami, baik yang sekarang ini boleh tinggal bersama tapi juga ada mungkin yang sedang tinggal terpisah oleh karena pekerjaan yang harus ditekuni oleh orang tua kami. Tuhan, biarlah Engkau selalu boleh memberi kami hikmat untuk menunjukkan dengan cara kami bahwa kami mengasihi, menyayangi, mencintai mereka. Oleh karena sesungguhnya mereka adalah berkat indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sebagaimana juga kami yakin papa mama kami, oma opa kami melihat kami sebagai berkat indah yang berasal dari Tuhan. Kami terus mau bergumul dengan pelayanan yang dikerjakan seoptimal mungkin oleh remaja Jemaat Kemimsian Winangun di masa pandemi COVID-19 ini. Buka-buka jalan bagi Komisi Pelayanan Kategorial Remaja agar boleh mengerjakan pelayanan terus berkesinambungan untuk membawa adik-adik remaja terus meyakini kalau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, ada dan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai kapanpun, dan karena itu selalu hadir dalam kehidupan setiap orang yang terus berharap kepadanya. Tangguhkan Komisi Pelayanan Kategorial Remaja, beri sehat dan kuat, beri hikmat dan akal budi. Agar segala sesuatu yang mereka perlukan untuk kerja pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini akan diberi dan dianugerahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika juga Engkau berkenan memakai Ando untuk menjadi pemain musik dalam ibadah ini. Berkati dia, kuduskan kemudahan hidupnya, dan biarlah ada masa depan indah yang sudah Tuhan siapkan baginya untuk dia kecap di depan sana. Untuk keluarga dari Penatua Yunita, suami, anak, orang tua, diberkatilah kiranya mereka. Bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati, mendatangkan berkat dalam kehidupan keluarga Penatua Mongi Asap. Tuhan, terkadang kami merasa lelah dengan situasi dan keadaan seperti ini. Kami sudah sangat rindu untuk berjumpa dengan rekan sekerja dan sepelayanan kami, teman sepermainan kami. Kapankah suasana pandemi COVID ini akan berakhir? Hanya Engkau yang tahu jawabannya Tuhan. Dan karena itu kami mau berserah kepada Tuhan, tapi juga bermohon dalam kenan Tuhan agar kiranya pandemi ini segera berlalu. COVID-19 segera dapat untuk dikalahkan, sehingga
ruang yang terbuka bagi kami untuk bercengkerama, apalagi dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan, akan kembali ada. Meskipun memang ternyata di masa-masa ini Tuhan sedang belajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang terus tangguh dalam hidup beriman, tapi juga berinovasi, memiliki gaya hidup baru yang lebih sehat, tapi juga yang lebih bersih dan yang lebih sungguh menyatakan iman lewat tindakan kasih. Maka biarlah kelak ketika COVID ini telah berlalu, kehidupan dalam kasih yang saling memperhatikan dan mempedulikan, kehidupan yang bersih dan sehat akan terus dan tetap menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami yang terus berdaya upaya untuk mengerjakan banyak hal agar baik kami tapi juga semua masyarakat yang ada di luar sana boleh kelak terus menikmati kenyamanan meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Masih Injili di Minahasa, biarkan terus berkarya, bersaksi dan melayani sebagaimana yang dikehendaki dan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan jika dari rumah masing-masing adik-adik remaja dengan ketulusan hati telah mengumpulkan persembahan mereka, ya Tuhan kuduskanlah kiranya, biarlah persembahan ini boleh kerak terus menopang kerja pelayanan gereja Tuhan, lebih khusus yang ada di Komisi Pelayanan Kategorial Remaja yang ada. Terima kasih ya Tuhan, sungguh baik Engkau bagi kami, dan karena itu kami meletakkan pengharapan kami dalam iman kepada Allah Bapa, dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus terus melingkupi remaja jemaat Kemim Sion Winangun, bahkan mereka yang sudah boleh beribadah bersama malam hari ini dari rumah masing-masing, dalam setiap kerja dan karya pelayanan serta kesaksian tentang Allah yang hidup, kata dan perbuatan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian kita telah beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sioners, semangat. Sioners, semangat. Sioners, semangat. Dan Kakak Penatua akan menyampaikan beberapa pemberitahuan untuk adik-adik sekalian. Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Semoga kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan yang begitu indah yang sudah boleh membekali kita semua. Dan atas nama Komisi Remaja Sion Winangun, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mariska Tampi Oraung yang sudah boleh memimpin ibadah kita malam hari ini, yang sudah boleh memberitakan firman yang begitu indah, yang boleh menjadi berkat bagi kita. Dan untuk pemain musik ada Kak Ando. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, semangat terus. Juga untuk kakak-kakak multimedia yang sudah membantu sehingga proses perekaman ibadah boleh berjalan lancar. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan untuk minggu depan, jangan lupa di jam yang sama, tetap akan ada ibadah remaja tingkat jemaat, tapi untuk ibadah ini akan dilaksanakan dalam bentuk berkelompok. Jadi
Mekanismenya nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak. Untuk kelompok ini akan dilaksanakan melalui video conference, entah itu WhatsApp atau Zoom atau Facebook. Jadi jangan lupa stay tune terus dan jangan bosan-bosan untuk boleh sama-sama bersekutu bersama dengan rekan-rekan sepelayanan yang ada di Remaja Sion Winangun. Dan jangan lupa untuk hari Minggu tanggal 24 Mei kita beribadah bersama di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Dan ibadah hari Minggu ini akan dilaksanakan jam 9 pagi. Jadi jangan lupa ajak mama papa, ajak kakak adik, dan juga oma opa, bahkan seluruh isi rumah kalian untuk boleh sama-sama beribadah. Oke, akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Stay healthy, stay safe, stay home. Shalom. Kalau ku ada saat ini berdiri tegap sampai kini, ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ku jadi teladan, kau jadi teladan, kita jadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat malam.